Selamat pagi semuanya untuk siswa-siswi SMP dan SMA Pelita Bangsa serta orang tua. Shalom. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh mengucap syukur Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Mengucap syukur Tuhan telah kumpulkan kami ya Bapa. Walaupun kami tidak bertemu secara langsung, tapi kami yakin Bapa bahwa pertolongan Tuhan dan kehadiran Tuhan sungguh nyata Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir pada akhirnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Yang kami alaskan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama menyanyikan satu pujian yang mengatakan mendekat padamu. Mendekat padamu, ku bawa Tuhan. Mendekat padamu, mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Dari awal kita menyanyikan kembali dengan kesungguhan hati. Ku datang padamu membawa pujianku. Datang padamu, pujianku hanya berbagai hadiratmu, sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, ku mau sentuh hatimu. Mendekat padamu, mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagimu. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Bagimu Tuhan, bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar,
Tuhan, kami mau memuji Tuhan lebih lagi. Kami mau sungguh-sungguh mendekat kepada Tuhan dan melekat kepada Tuhan. Kami akan memulai Bapa ibadah kami dari awal hingga akhir harinya, menyerahkan segalanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Haleluya, amin. Kita akan kembali memuji Tuhan dengan penuh semangat, penuh dengan bersukacita, walaupun keadaan yang merasa sepi, merasa galau, merasa merasa sendiri, tapi kita akan bersama-sama kembali memuji Tuhan. Kita menyanyikan satu pujian yang mengatakan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. untuk teman-teman membuka Alkitabnya terlebih dahulu, mengatur posisi dengan baik dan sopan. Kita akan mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Dede. Saya persilakan untuk Pak Dede. Shalom anak-anak, shalom. Hari ini Pak Dede ingin berbicara
tentang hal yang penting buat kita semua. Apa itu? Pak Dede ingin berbicara tentang pemuda-pemudi unggulan. Siapa di sini yang mau menjadi pemuda-pemudi unggulan? Boleh angkat tangan? Boleh angkat tangan? Ya. 1 menit. Nah, oke. 1 menit. Walaupun saya tidak bisa melihat, tapi saya percaya kamu pasti dengan semangat ingin menjadi seorang pemuda unggulan. Ya. Apa ya pemuda unggulan itu? Di era sekarang ini, sesuatu yang unggul itu yang sangat diperlukan. Sesuatu yang bernilai unggul itu yang sangat diperlukan. Karena hanya unggulan saja yang bisa mampu untuk melakukan perubahan bagi dunia ini. Seperti sekarang, kita dalam keadaan sungguh sesuatu yang memprihatinkan dengan adanya COVID. Tapi sungguh luar biasa. Saya melihat ya di Indonesia ini kita sudah bisa melihat anak-anak muda yang begitu luar biasa. Dia bisa menciptakan satu alat yang tidak terpikirkan sebelumnya. Itu untuk mendeteksi orang yang kena COVID atau tidak. Namanya genos. Dan itu sekarang sedang akan diproduksi secara massal. Itu dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada. Dan kalau itu sudah tersebar, maka seluruh Indonesia, termasuk anak-anak muda semua, juga akan bisa mendeteksi dirinya terkena COVID atau tidak. Ini satu hal yang luar biasa. Makanya, Pak Dede saat ini ingin berbicara dengan kamu. Kamu harus belajar menjadi pemuda unggulan. Kapan? Kapan kita belajar untuk menjadi seorang pemuda unggulan? Nah, di semasa sekolah ini, kamu bersekolah di Pelita Bangsa, kamu diajarkan etika, kamu diajarkan bagaimana untuk menjadi orang yang berhasil. Betul? Nah, kalau kamu sudah bisa menyelesaikan dengan baik, layaklah kamu disebut sebagai pemuda unggulan. Pemuda-pemudi unggulan. Karena hanya pemuda-pemudi yang unggulan yang akan mampu untuk melakukan hal-hal yang besar. Untuk menjadi pemuda unggulan, itu sesuatu hal yang bukan hal yang mudah. Kita harus memiliki karakter Kristus. Di sini saya mencatat ada 5 karakter Kristus. Sebenarnya banyak, tapi saya cukup 5 yang harus kamu bisa pahami. Yang pertama, seorang pemuda unggulan harus berani dan bertanggung jawab. Berani dan bertanggung jawab. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 5 ayat 32. Nah, di sini dikatakan begini. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Tahu nggak apa artinya? Yesus datang ke sini bukan untuk mencari orang benar. Yesus mencari orang berdosa. Akibatnya apa? Ketika Yesus mengabarkan Injil, dia harus berani bayar. Dia bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Bahkan dia berani sampai dia harus mati di kayu salib. Jadi harus berani. Kita harus berani. Ya, walaupun kita di Indonesia ini sebagai minoritas, kita jangan kecil hati untuk sama-sama memberitakan Injil. Ya, kepada semua orang. Itu berani. Memberitakan Injil itu banyak caranya. Bukan, harus biasa enggak. Kita dengan santun kepada semua orang pun itu sudah mencerminkan bahwa kita adalah pengikut Kristus yang dapat memberitakan Injil. Itu aja satu yang pertama. Ya, itu berani dan bertanggung jawab. Lalu yang kedua, kita lihat lagi yang kedua. Seorang pemuda unggulan itu harus
jujur, berani jujur dalam bertindak. Ya, kita lihat ayatnya di dalam Amsal pasal 2, di dalam Amsal pasal 2, ya, ayat 20 sampai 21. Amsal pasal 2 ayat 20 sampai 21. Ada dibacakan dulu. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah. Dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Artinya apa? Ketika kita melakukan segala sesuatu, Tuhan meminta kita sebuah kejujuran. Jarang sekarang orang jujur di dunia ini. Apalagi di Indonesia, susah untuk kita menjadi seorang jujur. Nah, mulailah dari kita. Dari semenjak kita sekolah, dididik di tempat ini, mari kita belajar untuk menjadi orang yang jujur. Sepele lah. Yang pertama, ketika kita tidak pernah, guru-guru tidak pernah bisa melihat pada saat kamu mengikuti ulangan. Guru-guru tidak pernah bisa melihat pada saat kamu mengikuti PAS dan semacamnya. Tidak bisa melihat. Tapi Tuhan melihat. Tapi hatimu juga tahu kalau saya harus melakukan yang baik. Mudah nggak? Mudah nggak? Coba kamu pikirkan. Mudah nggak untuk itu? Kalau kamu bilang mudah, saya percaya kamu berarti sudah memiliki salah satu karakter Kristus. Amin. Oke. Baik, yang berikutnya. Yang ketiga, tekun. Tekun dalam belajar, dalam pengajaran. Nah, ini penting, ya. Ketekunan itu sangat penting. Kita lihat di dalam ayatnya, di dalam Ibrani 10 ayat 36. Kita lihat di sini. Ibrani pasal 10 ayat 36. Sudah? Ya, kalau yang bawa Alkitab boleh sambil membaca juga. Ibrani pasal 10 ayat 36. Akan pada dibacakan kalian semua. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Kalau kamu mau memperoleh kehendak Allah, kalau kamu mau memperoleh semua yang kamu mau inginkan, kamu harus tekun. Kamu di sekolah belajar tidak tekun, bisa memperoleh sesuatu? Nggak bisa. Oh bisa Pak, saya dengan saya menyontek atau dengan saya minta tolong teman. Ya percuma kalau itu kita tidak memiliki karakter Kristus. Tapi karakter Kristus itu salah satunya kita belajar tekun. Tekun melakukan apa yang akan kita kerjakan. Semua kita kerjakan dengan tekun. Semua kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Misalnya tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru di sekolah ini. Tanpa kamu mengeluh, kamu mengerjakan dengan tekun, kamu mengerjakan dengan baik, menyelesaikan dengan baik. Itu juga hal yang boleh dibilang sebuah ketekunan. Dan tambah lagi, ketaatan. Sudah tekun, taat. Itu menjadi salah satu karakter Kristus yang berikutnya. Kalau kamu melakukan itu, kamu sudah menjadi pemuda ungu. Siap jadi pemuda ungu? Siap? Baik. Yang berikutnya, yang keempat, untuk menjadi seorang pemuda ungu itu harus memiliki jiwa pantang menyerah. Ya, kita lihat ayatnya. Ayatnya di dalam Efesus pasal 6 ayat 12 dan 13 tepatnya. Ya, saya tunggu kalau barangkali ada yang mau buka Alkitab. Oke, baik. Pak Dede akan bacakan juga.
kamu semua. Bunyinya begini. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ini, di dunia ini, kamu seolah-olah seperti melawan orang, padahal bukan. Yang paling susah itu melawan penguasa-penguasa di udara yang tidak kelihatan. Dan itu selalu merasuk di dalam hati kita. Ya, misalnya kamu sebagai pemuda, terus sebagai siswa juga, kamu ketika kamu menghadapi ulangan yang susah kalau di sekolah, itu pasti ada bisikan. Udahlah, saya teuing, guru dia tinggali, guru juga tidak melihat. Kayak babaturan nyontek, nggak gampang babari itu. Siapa yang bisikin itu? Teman kamu? No, bukan teman kamu. Tapi ada seseorang, sesuatu yang ingin membawa kamu, mengajak kamu ke arah sesuatu yang nggak benar, ke arah sesuatu yang mengenakan tetapi menyesatkan. Oh seperti itu? Godaannya banyak. Waktu saya masih SMA seperti kamu, saya pernah mengalami kayak gitu. Godaannya banyak. Makanya dulu, Pak Dede paling tidak mau kalau duduk di belakang. Duduk di belakang itu godaannya banyak. Ya, yang tadinya tidak mau menyontek, waduh, akhirnya, tidak kelihatan sama guru, gua mau nyontek. Tapi puji Tuhan, saya ini orangnya terbiasa untuk melakukan hal yang benar gitu ya, nggak mau nyontek. Sekalinya nyontek, tahu apa yang terjadi? Kaki saya gemetaran, bukunya jatuh ke bawah. Tahu nggak? Saya dapat nilai berapa? Dapat nilai 0. Tapi semenjak itu, saya berjanji pada diri saya sendiri, saya tidak akan nyontek lagi. Nah, siapa yang dilawan di situ? Yang dilawan itu keinginan daging dan roh di udara yang ingin membuat kita menyimpang dari jalannya Kristus. Nah, kalau sudah seperti itu, karakter Kristus di dalam diri kita sudah tidak ada. Jadi, makanya di sini kita harus memiliki jiwa pantang menyerah. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi beban yang berat, kita harus perjuangkan. Saya teringat kepada seseorang yang kemarin saya diingatkan lagi. Seorang yang bernama Nick Vujicic. Kamu boleh lihat di Google, siapa itu Nick Vujicic. Dia seorang yang tidak punya tangan dan dia tidak punya kaki. Tapi dia sekarang menjadi orang yang sangat sukses. Karena satu di dalam itu, dia punya keinginan besar untuk menjadi sukses. Dia pantang menyerah. Dia melakukan segala sesuatu dengan benar. Di umur 21 dia sudah menjadi sarjana ekonomi. Dan di usia semuda itu juga dia sudah bisa mendirikan organisasi. Dan itu juga untuk menolong orang-orang. Dia pernah datang ke Indonesia waktu itu. Saya melihat, luar biasa. Tidak punya tangan, tidak punya kaki. Nick Vujicic, kamu boleh lihat Nick Vujicic di Google. Ya, lihat perjuangan. Nah, kamu harus punya seperti itu. Karena itu juga merupakan salah satu karakter Kristus. Kristus tidak menyerah. Kristus tidak mudah menyerah. Ketika dia dihakimi, apa dia bilang lari? Enggak. Kristus menghadapi. Ketika dia disalib, dia bisa saja lari, dia bisa saja menggunakan kekuasaannya. Tapi dia
Mau melakukan? Tidak. Dia dengan berani, dengan tidak menyerah, dia mau melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak Bapa. Dia bisa saja sih melakukan segala sesuatu dengan kekuasaan, tapi dia taat kepada Bapa. Dia tidak menyerah kepada keadaan, kepada penguasa-penguasa untuk menghasut dia, menyesatkan jalan yang harus dia tempuh. Itulah Kristus. Yang terakhir, yang kelima, untuk menjadi pemuda unggulan, kita harus menjadi teladan bagi sesama. Ini yang setiap kali saya selalu sampaikan. Kalian harus menjadi teladan. Dan ayatnya ada di 1 Timotius 4 ayat 12. Ini ayat yang selalu menjadi dari sejak muda saya. Ayat ini menjadi ayat pegangan saya. Kalau kalian sudah membuka Alkitab, yuk kita sama-sama baca. Kalian baca di situ, saya akan baca di situ. Ya, oke, dengarkan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Berkali-kali Pak Dede pernah menyampaikan ini. Untuk menjadi seorang pemuda unggulan yang berkarakter Kristus, kita harus menjadi teladan. Ketika kita masih muda, bukan berarti saya muda, dia aja yang udah tua, dia aja yang enggak. Kita harus menunjukkan karakter Kristus yang kelima kepada mereka. Jadi teladan. Ya, di sekolah kita terus bisa menjadi teladan. Ya, pada saat di dalam pembelajaran seperti sekarang ini, kita membantu teman-teman gitu ya. Bukan berarti memberikan contekan, membantu teman-teman yang nggak bisa juga masih bisa sebenarnya. Ya, tetapi yang terlebih, kalau engkau mau menjadi pemuda unggulan, menjadi teladan itu, tunjukkan hasil dari apa yang sudah walaupun sekarang terjadi seperti ini, hasil yang sudah kamu dapat itu sesuatu yang membanggakan. Mudah untuk melakukan itu. Mudah ketika kita memiliki keberanian dan karakter Kristus ada di dalam diri kita. Itu yang harus kita tanamkan dan harus yang kita lakukan saat ini. Nah, sebagai penutup, saya akan menyampaikan kepada kamu satu hal yang penting. Untuk menjadi pemuda unggulan, itu bukan hal yang susah. Untuk menjadi pemuda unggulan, itu bukan hal yang terlalu sulit. Sangat mudah ketika kita memiliki karakter Kristus. Tapi ketika kita tidak memiliki karakter Kristus, itu akan menjadi sesuatu yang sulit. Untuk itu, milikilah karakter Kristus. Kamu harus berani bertanggung jawab dalam melakukan segala sesuatu. Kamu harus jujur dalam bertindak, melakukan segala sesuatu dengan jujur, dengan benar. Kamu harus tekun. Kalau kamu ingin mencapai sesuatu, kamu harus tekun. Di sekolah ini, tekunlah belajar. Ya, tekun. Walaupun kita sekarang sedang dalam keadaan online, kita tidak ketemu, tapi kita tekun. Semua yang diperintahkan oleh guru kita lakukan dengan baik. Kemudian kita harus pantang menyerah, memiliki jiwa pantang menyerah. Ketika menghadapi tantangan, kita tidak mudah menyerah seperti Kristus. Dia sampai bertanggung jawab dengan apa yang dia sudah lakukan. Itu sikap pantang menyerah. Ya, dia terus berjuang. Dan kamu pun bisa seperti itu. Terakhir, ini yang paling penting, menjadi teladan.
Walaupun kita tidak saling melihat, ya, tidak langsung bertatap muka, kamu bisa jadi teladan di rumah tangga. Kamu bisa melakukan segala sesuatu yang baik di rumah, termasuk misalnya membantu adik-adik kamu, membantu orang tua kamu. Itu kan bisa menjadi teladan. Ya, gunakan masa muda kamu untuk hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, hal-hal yang bisa membuat orang melihat, wah, dia layak menjadi seseorang yang diinginkan. Siapa di sini yang mau jadi pemuda unggulan? Mari angkat tangan sekali lagi. Nah, miliki karakter Kristus. 5 karakter Kristus itu miliki. Ya, ingat-ingat yang tadi. Jadi saya sudah ulang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hal yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Biarlah kami boleh belajar terus kepada Tuhan untuk boleh memahami, mengerti apa maksud Tuhan dalam hidup kami di masa muda kami. Biarlah karakter Kristus ada di dalam hati kami, sehingga kami di masa muda kami boleh menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang berkenan di mata Tuhan, bahkan menjadi orang-orang yang unggul dalam segala sesuatu. Dan ketika kami melangkah hari demi hari, kami malah melihat kemuliaan Tuhan nyata di dalam hidup kami. Berkati anak-anak kami di sekolah pelita bangsa ini, Tuhan. Walaupun kami masih saat ini tidak bisa bertatap muka, tetapi harus online karena hal yang sangat sampai saat ini masih di dalam COVID-19 yang sangat mematikan. Biarlah Tuhan, walaupun kami secara online, kami boleh jujur di dalam segala sesuatu yang kami lakukan. Kami boleh berani bertanggung jawab untuk melakukan segala sesuatu yang penting dalam hidup kami. Kami juga bertanggung jawab. Kami juga pantang menyerah. Dan kami juga terus boleh melakukan kehendak yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan anak-anak kami, guru-guru kami, dan yayasan pelita bangsa ini ke dalam tangan. Biarlah Engkau pakai sekolah ini, yayasan ini, itu terus menjadi saluran berkat bagi semua orang. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Sama-sama katakan amin. Terima kasih untuk Pak Dede atas kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Semoga kita semua murid-murid SMP SMA dapat sungguh memahami, sungguh dapat memetik apa yang telah disampaikan sehingga menjadi pemuda-pemudi yang berintegritas. Salah satunya yaitu mempunyai sikap hati yang jujur. Dan serta ketika kita mempunyai sikap hati yang jujur, salah satunya adalah itu merupakan sikap dari takut akan Tuhan. Semoga kita semua dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan kita semua dapat menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita akan mengakhiri persekutuan kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan menyanyikan satu pujian yang mengatakan dengan sayapmu. Firman-Mu berkata, kau besertaku. Firman-Mu berkata, kau besertaku.
tetap pada hidup, ku tak menyerah. Kau Tuhanku dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau kurangkan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku dan sayangku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Anak-anak, mari arahkan hati kita pada Tuhan, angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita akan meminta berkat daripada Tuhan. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan. Diberkatilah engkau, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah hidup kerohanianmu, diberkatilah studimu, diberkatilah rumah tanggamu, bahkan sepanjang hidupmu engkau diberkati. Kau akan terus naik dan tambah mencintai Tuhan. Kau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang kau perbuat di dalam Tuhan, Tuhan akan membuat semuanya berhasil. Untuk itu terimalah segala berkat kasih karunia dari Allah Bapa di surga, di dalam cinta kasih anak tunggalnya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan penghiburan yang manis bersama Roh Kudus. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang telah menerimanya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.